Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Ludindi Ayu Suryakanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai NSAID pada manajemen nyeri. Nah, sebelum itu kita bahas sedikit mengenai nyeri. Apa sih itu nyeri? Nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau cenderung akan terjadi kerusakan jaringan atau keadaan-keadaan yang menunjukkan kerusakan jaringan. Nah, oleh karena nyeri ini merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional, jadi nyeri ini biasanya bersifat subjektif. Nyeri ini bisa diklasifikasikan berdasarkan perjalanannya, itu bisa dibedakan menjadi nyeri akut, di mana nyeri akut ini merupakan nyeri yang berlangsung dalam waktu yang singkat, biasanya bisa diakibatkan oleh adanya cedera akut, kemudian bisa diakibatkan oleh karena penyakit, atau juga pasca pembedahan. Kemudian ada nyeri kronik. Nyeri kronik ini merupakan nyeri yang berlangsung dalam waktu yang lama, bisa sampai berbulan-bulan. Ini biasanya diakibatkan oleh karena penyakit, misalkan penyakit kanker, dan juga oleh karena nyeri akut yang tetap bertahan, meskipun penyembuhan lukanya sudah selesai. Kemudian berdasarkan patofisiologinya, nyeri bisa dibedakan menjadi dua, di mana itu adalah nyeri nociceptif, yaitu nyeri yang timbul akibat adanya kerusakan jaringan sehingga bisa mengaktifasi nociceptor. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu nyeri somatik dan juga nyeri visceral. Kemudian ada juga nyeri non-nociceptif atau nyeri neurogenik, di mana adalah nyeri yang timbul akibat adanya kerusakan atau cedera pada saraf. Sedangkan berdasarkan intensitasnya, nyeri ini bisa dibedakan menjadi nyeri ringan, nyeri sedang, dan juga nyeri berat. Untuk penanganan nyeri, kita bisa gunakan penanganan dari WFSA atau World Federation of Society of Anesthesiologists, di mana mengeluarkan step ladder untuk nyeri akut. Di sini, pada awalnya pada nyeri akut, semua cedera atau semua nyeri itu dianggap nyeri berat, sehingga perlu penanganan opioid yang kuat, bisa dengan rute injeksi, dan lokal analgesi atau NSAID. Kemudian lama-kelamaan nyeri ini akan berkurang sehingga bisa diganti menjadi opioid lemah, bisa dengan rute oral dan minor analgesi. Kemudian lama-kelamaan juga nyeri ini bisa dikontrol sehingga hanya perlu obat-obatan yang bekerja di perifer, misalkan aspirin, kemudian acetaminophen atau paracetamol, dan NSAID. Selanjutnya ada sistem penanganan nyeri dari WHO, yaitu WHO Step Ladder untuk chronic pain. Dari step yang pertama, biasanya digunakan non-opioid agent terlebih dahulu, seperti contohnya NSAID atau acetaminophen, dengan atau tanpa adanya analgesi adjuvan, misalkan kortikosteroid dan antidepresan. Selanjutnya, apabila nyeri ini masih atau malah meningkat intensitasnya, maka dilanjutkan ke step yang kedua, di mana dilakukan pemberian opioid untuk nyeri ringan sampai sedang dengan atau tanpa non-opioid agent dan dengan atau tanpa adanya analgesi adjuvan. Nah, apabila nyerinya masih atau malah meningkat, kita lanjut ke step yang ketiga, di mana ini dilakukan pemberian opioid untuk nyeri yang sedang sampai berat dengan atau tanpa non-opioid agent dan juga dengan atau tanpa analgesi adjuvan. Selanjutnya, mekanisme nyeri. Kita sudah bahas mekanisme nyeri pada video-video sebelumnya. Dan di sini akan dibahas sedikit. Seperti yang kita tahu, mekanisme nyeri ini ada 4 proses, di mana proses yang pertama adalah transduksi. Pada proses ini akan terjadi perubahan dari stimulus nyeri menjadi impuls listrik. Kemudian akan terjadi proses transmisi, di mana impuls listrik ini akan dibawa ke hornu dorsalis melalui afferent neuron, masuk ke dorsal root ganglion, lalu masuk ke hornu dorsalis. Nah, lalu ini akan dilanjutkan ke traktus spinothalamicus, dibawa ke thalamus dan akhirnya sampai di korteks atau korteks sensoris. Kemudian pada hornu dorsalis medula spinalis terjadi suatu proses modulasi, di mana proses modulasi ini merupakan proses yang terjadi akibat adanya interaksi dari sistem analgesik endogen, misalnya endorfin, kemudian ada noradrenalin,
noradrenalin, enkefalin, dan juga serotonin, di mana sistem analgesik endogen ini akan berinteraksi dengan impuls nyeri. Nah, ini dikatakan sebagai pintu gerbang dari nyeri, di mana apabila impuls nyeri lebih dominan dibandingkan sistem analgesik endogen, maka seseorang atau pasien ini bisa merasakan adanya sensibel nyeri. Namun, apabila lebih dominan sistem analgesik endogen dibandingkan impuls nyeri, maka pasien ini tidak akan merasakan sensibel nyeri. Kemudian pada otak atau pada korteks sensoris akan terjadi proses yang sedemikian rupa kompleksnya sehingga bisa menghasilkan perasaan subjektif, yaitu persepsi nyeri. Nah, pada bagian ini bisa dilihat jenis-jenis analgesik dan juga site of action-nya, di mana NSAID di sini berfungsi dalam menghambat dari proses transduksi. Selanjutnya kita bahas mengenai NSAID. Apa sih NSAID? NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drug ini merupakan suatu obat yang bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase sehingga dapat menghambat sintesis dari prostaglandin. Nah, NSAID ini memiliki 3 efek. Yang pertama adalah efek analgesik, kemudian dia memiliki efek anti-inflamatori, dan juga memiliki efek antipiretik. Apabila kita mengalami kerusakan jaringan akibat luka atau akibat injuri, maka akan terjadi aktivasi enzim fosfolipase A2, di mana fosfolipase A2 ini akan mengubah fosfolipid menjadi arakidonik asid. Nah, arakidonik asid ini nanti akan dimetabolisme melalui 2 jalur. Yang pertama adalah jalur lipooksigenase atau 5-LOX, dan juga jalur siklooksigenase atau COX. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan lebih membahas mengenai jalur siklooksigenase. Nah, jalur siklooksigenase sendiri atau enzim siklooksigenase sendiri ini memiliki 2 isoform. Yang pertama adalah siklooksigenase pertama atau COX-1 dan juga adanya siklooksigenase kedua atau COX-2. Nah, COX-1 ini merupakan enzim yang diekspresikan hampir di seluruh tubuh. Ini biasanya bertanggung jawab untuk memproduksi trombosan dan juga prostaglandin yang menstimulasi fungsi tubuh yang normal. Misalkan, seperti menghasilkan cairan lendir pada lambung yang berfungsi untuk proteksi lambung dari asam lambung. Nah, kemudian juga dia berfungsi untuk melakukan pemeliharaan platelet dan juga pemeliharaan dari ginjal. Kemudian ada COX-2, di mana COX-2 ini biasanya tidak dikeluarkan terus-menerus, tapi ini diinduksi oleh adanya peradangan. Sehingga dia menghasilkan prostaglandin, di mana prostaglandin ini bisa memediasi terjadinya nyeri, kemudian memediasi terjadinya peradangan dan juga demam. Nah, NSAID ini bekerja untuk menghambat dari enzim COX, baik COX-1 dan juga COX-2. Apa sih bedanya COX-1 dan COX-2? Tadi sudah dijelaskan bahwa COX-1 ini merupakan suatu enzim yang diekspresikan oleh hampir seluruh bagian tubuh. Nah, ini mensintesis prostaglandin yang meregulasi proses fisiologis. Jadi dia memang diperlukan oleh tubuh. Khususnya dari mukosa lambung, kemudian ada ginjal, platelet, dan juga endotel dari vaskular. Selanjutnya ada enzim COX-2, di mana enzim ini inducible. Jadi dia diinduksi hanya apabila terjadi inflamasi atau peradangan akibat adanya sitokin. Nah, ini akan mensintesis prostaglandin yang bisa memediasi inflamasi, nyeri, dan juga demam. Sehingga ini yang menyebabkan mengapa NSAID memiliki fungsi atau memiliki efek antiinflamasi, kemudian antipiretik, dan juga analgesi. Nah, COX-2 ini biasanya diekspresi lebih banyak di central nervous system dan juga ginjal. Untuk klasifikasinya sendiri, NSAID dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu konvensional non-specific inhibitor yang bekerja untuk menghambat kedua jalur COX.
Kemudian ini ada contohnya seperti ibuprofen, naproxen, kemudian ada aspirin, acetaminophen, dan ketorolac. Selanjutnya ada COX-2 selective inhibitor. Jadi seperti namanya, ini khusus untuk menginhibisi atau menghambat dari COX-2. Contohnya celecoxib, kemudian rofecoxib, valdecoxib, dan parecoxib. Untuk farmakokinetik dari NSAID sendiri, hampir semua COX inhibitor kecuali ketorolac diabsorpsi dengan baik setelah pemberian oral dan biasanya akan mencapai peak blood concentration dalam waktu kurang dari 3 jam. Namun ada beberapa COX inhibitor yang diformulasikan untuk aplikasi topikal, misalkan sebagai gel untuk dioleskan pada sendi dan atau sebagai tetes cairan pada mata. Kemudian untuk distribusinya sendiri, COX inhibitor sangat terikat oleh protein plasma, terutama albumin. Lalu dia memiliki sifat lipid soluble yang memungkinkan dengan mudah menembus sawar darah otak untuk menghasilkan analgesi sentral dan antipiretik. Ini juga bisa menembus ruang sendi untuk menghasilkan efek anti-inflamasi, kecuali acetaminophen. Lalu untuk metabolismenya sendiri, biasanya sebagian besar di metabolisme di hati, dan untuk ekskresinya hampir sebagian besar diekskresi lewat urin. Efek samping penggunaan NSAID sendiri, ini ada contohnya yaitu pada gastrik mukosa atau mukosa lambung. Nah, normalnya COX-1 akan menghasilkan prostaglandin E2 dan juga prostacyclin atau PGI2. Ini berfungsi dalam mucosal protection. Namun apabila kita mengkonsumsi obat COX inhibitor yaitu COX-1, maka tidak akan terproduksi prostaglandin E2 atau PGE2 dan juga PGI2, lalu tidak akan terjadi mucosal protection sehingga ini bisa meningkatkan resiko terjadinya gastrointestinal ulcer. Selanjutnya pada platelet, COX-1 ini menghasilkan tromboksan A2, di mana tromboksan A2 ini berfungsi sebagai platelet aggregation. Nah, apabila kita mengkonsumsi inhibitor COX-1, maka akan terjadi penghambatan dari tromboksan A2, sehingga tidak terjadi platelet aggregation, dan ini bisa meningkatkan risiko terjadinya bleeding. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan Fitzgerald, di mana pada penelitian ini disimpulkan bahwa harusnya prothrombotic state dengan antithrombotic state ini normalnya seimbang. Namun apabila kita memberikan COX-2 inhibitor, maka antithrombotic state ini akan berkurang atau menurun, lalu prothrombotic state ini akan meningkat. Ini merupakan suatu efek samping yang tidak diinginkan oleh karena penggunaan COX-2 selective inhibitor. Nah, ini bisa karena peningkatan prothrombotic state ini bisa menyebabkan contohnya seperti terjadinya stroke dan myocard infarct. Selain itu ada efek samping lain, misalkan sebagai efek samping kardiovaskular bisa menyebabkan hipertensi dan juga bisa mengindus terjadinya gagal jantung. Lalu pada respirasi bisa terjadi nasal polyp, rinitis, dyspnea, kemudian bisa terjadi bronkospasme, angioedema, dan bisa mengeksarbasi dari terjadinya asma. Selanjutnya pada sistem hepatik bisa terjadi hepatitis, kemudian pada sistem gastrointestinal seperti yang sudah dijelaskan tadi bisa terjadi gastric bleeding, kemudian bisa juga terjadi gastropati, ini bisa asimptomatik, lalu bisa terjadi esophageal disease dan juga pankreatitis. Selanjutnya pada sistem hematologi ini bisa meningkatkan resiko bleeding intraoperatif karena adanya disfungsi atau inhibisi dari platelet. Lalu bisa juga meningkatkan terjadinya antikoagulan efek. Nah, pada sistem dermatologi ini bisa menyebabkan terjadinya urtikaria, eritema multiforme, dan juga ras. Lalu pada sistem genitourinaria ini bisa menyebabkan renal insufficiency akibat penggunaan pada pasien-pasien yang memang sudah sebelumnya memiliki riwayat penyakit ginjal.
Bisa juga menyebabkan retensi dari sodium dan juga cairan, lalu bisa menyebabkan papillary necrosis dan juga interstitial nephritis. Pada central nervous system dapat menyebabkan efek samping seperti misalkan sakit kepala, kemudian aseptic meningitis, lalu gangguan pendengaran. Kemudian pada skeletal ini berpotensi untuk menghambat atau menginhibisi dari pertumbuhan, kemudian penyembuhan dan juga formasi dari tulang. Lalu apabila digunakan dengan obat-obatan, misalkan obat-obatan seperti warfarin, ini bisa meningkatkan efek dari obat-obatan tersebut. Nah, ini drug interaction. Nah, interaksi obat-obat dengan terapi NSAID ini dapat dihasilkan dari interaksi farmakodinamik ataupun farmakokinetik mereka. Yang pertama, NSAID non-selektif bisa mempengaruhi agen antiplatelet lainnya melalui penghambatan agregasi platelet. Hasilnya adalah peningkatan resiko perdarahan dengan penggunaan NSAID dan agen antiplatelet lainnya secara bersamaan. Kemudian yang kedua, NSAID ini dapat mengurangi pembersihan litium dan meningkatkan konsentrasi litium serum dengan menghambat produksi prostaglandin di ginjal dan mengubah aliran darah intrarenal. Kemudian yang ketiga, pemberian digoxin dan NSAID secara bersamaan dapat mengurangi pembersihan digoxin pada ginjal sehingga meningkatkan konsentrasi obat pada plasma dan dapat meningkatkan toksisitas dari digoxin. Nah, apabila NSAID diberikan bersama agen antikonvulsan seperti phenytoin dan asam valproat, ini dapat menggeser antikonvulsan dari situs pengikatan proteinnya, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi obat bebas. Ini adalah jenis-jenis NSAID, beberapa jenis NSAID yang ada, yaitu yang pertama adalah non-selective NSAID acetic acid group, contoh misalkan natrium diklofenat, kemudian ada ketorolac, kemudian ada juga yang oxycam group, di mana contohnya adalah meloxicam, piroxicam, lalu ini ada propionic acid group seperti contohnya ibuprofen, kemudian ada ketoprofen, lalu ada juga salisilat, contohnya misalkan aspirin, kemudian ada cyclooxygenase 2 agent, di mana ini menghambat enzim cyclooxygenase 2. Contohnya misalkan coxib group, misalkan colecoxib yaitu Celebrex. Baik, sekian pemaparan mengenai NSAID pada manajemen nyeri. Nah, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.